jadi nggak usah baper ya. Nah, laki-laki juga sensitif banget Bu. Ya, kadang suka tiba-tiba membentak. Ya, kenapa? Otak remaja laki-laki sedang belajar untuk menjaga. Menjaga apa? Menjaga keamanan. Jadi kalau disinggung sedikit dia menjaga dirinya. Makanya kalau ada anak-anak laki kita yang kita ngomong tiba-tiba kita kaget dia bentak kita, ya, itu bukan dia mau durhaka loh Bu. Kenapa? Otaknya sedang belajar untuk menjaga dirinya. Jadi ada defense mechanism dalam otak laki-laki. Paling kita astagfirullahaladzim sayang, ini bunda loh. Dia juga kaget kadang-kadang Bu. Ya, it's suara kata Allah, suara yang jelek apa suara? Keledai, turun ya anak, turun ya. Gak apa-apa diajarin aja. Dan ibu gak usah berlara diri. Aku salah didik selama ini. Gak usah Bu. Gak usah merasa salah didik pada saat anak SMP SMA. Banyak ibu-ibu merasa salah didik. Orang memang sedang terjadi perombakan di otak mereka, pematangan di otak mereka. Kita dampingi saja Bu. Paham ya Bu? Ya, jangan marah. Nih dia nih. Ini nih, otak hipotalamus nih. Perempuan juga ada, tapi laki-laki kan lebih lebar. Waktu itu saya sudah sampaikan 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Makanya laki-laki sedang belajar menjaga. Ya, ini menjaga keamanan nih Bu. Makanya kenapa anak laki-laki dekat sama ibunya? Karena dia jagain ibunya. Anak laki-laki bawah sadarnya dia nggak mau jagain bapaknya. Kenapa? Bapaknya juga punya gituan. Yang lebar ngapain gue jaga gitu. Makanya bapak-bapak jaga anak perempuannya. Paham ya Bu? Nah, anak laki dia bawah sadarnya selalu ingin jaga ibunya. Ibu ingat deh, anak laki ibu yang songong SMP sekarang. Waktu dia kecil, ibu sakit dia yang jagain dia, ibu kan? Dengan jantannya dia jaga di pintu loh Bu. Iya, saya punya anak 4 laki-laki dulu masih SD, saya pernah sakit. Dia yang jaga di pintu, nggak boleh ada pasien masuk. Walaupun sambil pegang ini nih. Mau apa? Sama anak saya yang kedua apalagi tuh si Brio. Ibu aku sakit, mau apa? Gitu. Sambil main juga laki-laki. Kenapa? Karena otak laki-laki di bagian tengah sini itu ada otak bermainnya Bu. Otak sport dan games pada laki-laki. Saya sering ulang-ulang ini supaya kita sadar. Jika kalau anak laki main, ya ibu nggak usah bertanduk. Buat laki-laki bermain itu belajar. Ya, paham ya Bu? Jadi kalau dia main, ibu langsung bilang, oh dia belajar. Ibu nggak boleh membedakan antara belajar dengan bermain pada laki-laki. Lagi ngapain lagi ngapain Ahmad Bu? Misalnya suami kita tanya, lagi belajar Ayah? Buat laki-laki bermain itu belajar itu bermain. Itu antara belajar dan bermain pada laki-laki itu jangan dipisahkan. Jangan bikin dikotomi. Makanya anak laki males kalau dengar kalimat belajar. Karena kita memisahkan itu. Ya, udah biarin aja. Lagi ngapain dia? Lagi belajar. Belajar apa? Belajar game. Iya kan? Dia belajar bagaimana loncatnya. Belajar nggak? Bagaimana belajar dia mengambil skor tinggi. Belajar nggak itu? Belajar bagaimana dia mengatur keuangan untuk membeli senjata di perang game itu. Belajar bukan? Itu kalau nggak belajar matematika tuh Bu, ya, itu dia belajar. Dan dia lebih senang belajar. Kenapa? Otak laki-laki, otak kanannya dominan. Otak apa? Kreativitas. Jadi laki-laki kalau ibu mau ajarin matematika, kalau matematika aljabar yang plain, nggak ada bumbu-bumbu permainannya, capek otaknya. A tambah B dalam kurung kuadrat pangkat 3 tambah D minus C. Aduh, buat laki-laki nggak suka itu. Tapi kalau dibuat dalam permainan, jago dia Bu, jago banget. Ya laki-laki, paham ya Bu ini? Nah ingat, ini juga pusat makan dan minum. Maka ibu harus siapkan yang punya anak laki, itu harus siapkan pulang sekolah makan minumnya. Dan ibu harus tanya dia, sudah makan sayang? Abang sudah makan? Adik sudah makan? Itu pertanyaan yang paling cocok buat otak laki-laki. Walaupun kita sudah tahu dia mungkin jajan di rumah, tapi siapkan. Begitu juga suami kita. Datang jam 2 malam, ayah sudah makan? Udah, alhamdulillah. Jam 2 sih. Wah, jam 2 bilang belum, alhamdulillah juga. Ya paham ya Bu? Nah, ini juga otak syahwat birahi. Laki-laki memang nggak ngomongin perempuan,
Tapi kalau ada yang selebatan, udah gitu bajunya nggak sopan, langsung hipotalamusnya terstimulasi. Dia ngomong sama temennya, kece boy, kece, kayak bola ya. Tetap juga diumpamakan benda. Apanya kayak bola? Kepalanya. Yuh. Laki-laki begitu. Ya, bercandaan laki-laki begitu. Orang bokong perempuan dibilangnya smartboard. Iya kan, laki-laki. Semua dianalogikan dengan benda. Ya, paham ya Bu? Jadi laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Dampingi aja Bu. Ya. Kok loncat? Tidur. Remaja perlu banyak tidur. Buat laki-laki harus tidurnya cukup antara 8 sampai 10 jam. Nah, laki-laki. Ya. Dan laki-laki itu sesungguhnya anak laki-laki SMP SMA itu kalau boleh milih Bu, sekolah atau di rumah dia pilih rumah Bu. Ya, kenapa? Buat laki-laki pergi ke sekolah dengan dibatasi, nggak boleh keluyuran, smartphone-nya dikumpulin, itu adalah siksaan buat mereka. Ibu harus paham itu. Jadi kalau dia pulang kayaknya gembira banget dan langsung cari gadgetnya, itu harus paham juga Bu. Kenapa? Dia dari jam 7 sampai jam 5 nggak boleh pegang gadget. Berapa jam Bu? 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 10 jam. Buat laki-laki itu sebuah siksaan. Kenapa? Karena laki-laki otaknya benda. Era sekarang era gadget. Itu siksaan buat mereka. Ya, apalagi yang kurang tidur Bu. Ibu harus pastikan tidurnya agak banyak. Makanya kalau libur itu mereka pasti ya, iya dia tanya dulu. Kalau yang anak yang sopan masih tanya, Bu hari ini nggak ada acara kan? Kalau nggak, ngapain? Mau tidur. Itu anak laki-laki, dia butuh tidur yang lebih banyak, ya. Nah ini dia. Karena bukan apa-apa Bu, ya. Kalau kurang tidur dia nggak bisa menyerap pelajaran di sekolah, ya. Oke. Dan kalau laki-laki datang Bu, anak laki-laki datang dan kelihatannya dia capek banget, penat banget, ibu nggak usah tanya macem-macem. Laki-laki nggak suka, ya. Laki-laki itu dia nggak suka kalau nih dia tertekan tidak mau bicara Bu. Kalau perempuan bicara. Laki-laki kalau ibu datang terus kayaknya capek banget dan apalagi habis ujian, ibu sambut aja, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah, anak bunda sudah datang. Capek ya? Iya. Udah diam. Ambilin aja minum, makan. Ingat hipotalamusnya lebar kan? Udah makan sayang? Belum, makasih aja. Dan ngomongnya dikit-dikit. Ya, ibu nggak usah marah ya. Ya, nggak usah kepo. Kayaknya capek banget sayang. Mbok cerita sama bunda. Bunda ini kan ibumu yang melahirkanmu. Tahu nggak anak laki mau bilang apa kalau kita begitu Bu? Dia mau bilang sama ibunya diam. Cuman takut durhaka. Gak bisa, sudah biarin aja. Kenapa? Laki-laki kalau sedang ada masalah harus dikasih waktu. Kenapa? Otak kanannya sedang cari solusi masalah. Ibu tenang aja. Kalau saya suka tambahan gini, kalau udah mau cerita panggil ibu ya. Jadi kalau udah mau, kalau mau ngomong, udah mau ngomong panggil ibu ya. Kalau udah mau cerita panggil ibu ya. Udah. Kalau ada anak laki-laki cerita masalahnya sama ibunya, berarti dia sudah pikirin dan punya solusi. Paham ya Bu? Dan ibu harus bangga terhadap solusinya. Ya, temen aku pun, gila di sekolah itu jahil banget, semua guru-guru dijailin. Kan dia cerita kan? Terus aja dulu. Iya, aku juga dijailin, aku kesel banget tuh. Terus solusimu apa? Ya aku datangin dia. Damprat aja dia. Oh keren. Jangan juga saya damprat aja dia. Jangan gitu sayang, itu nggak baik, melanggar hak asasi manusia. Nggak usah. Pokoknya anak laki-laki cerita, dia menceritakan kejantanannya, kehebatannya, ibu bilang aja keren. Udah cukup. Iya, karena memang sedang belajar untuk menjadi laki-laki yang menjaga keamanan dirinya, keamanan istrinya, keamanan anaknya. Bahkan kalau nanti suami atau anak laki-laki kita bekerja pada negara, dia menjaga keamanan negara.
Pokoknya makanya waktu dia sedang belajar SMP SMA mengatasi masalahnya dengan bentuk kejantanan, ibu bilang aja keren. Udah cukup, nggak usah juga komporin. Besok lagi dia begitu, wah, ya, damprat pukul, wah jangan begitu. Ya cukup keren. Paham ya Bu? Jadi kalau anak laki curhat berarti ada masalah dan dia sudah ada solusinya. Ibu harus tanya, solusi kamu apa? Solusi, tapi dengar dulu ya Bu. Jangan dia, Bunda, aku mau ngomong solusi kamu apa? Jangan begitu. Jadi dengarkan dia dulu cerita, baru kita endingnya tanya solusi kamu apa. Tapi kalau anak perempuan, dengarkan saja. Ya, nggak usah kasih solusi. Oke? Karena perempuan nggak usah kasih solusi Bu. Dia udah plong. Kenapa? Karena perempuan harus ngomong dulu. Waktu dia habis ngomong, dia tahu solusinya apa. Yang penting ngomong dulu. Dia dengar dulu lewat telinganya. Oh iya ya, harusnya gue gini nih. Tapi dia harus ngomong dulu. Oke? Paham ya Bu ya? Ini anak perempuan, ini anak laki.